Halo teman-teman, semoga tetap semangat dan ceria. Bobo juga berharap semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat. Walau di rumah saja, kesehatan dan kebersihan tubuh itu harus tetap dijaga loh. Nah, kali ini Bobo akan memberikan beberapa tips untuk kesehatan dan kebersihan tubuh dari bagian atas sampai bagian bawah. Sebelum lanjut videonya, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Pertama, cara membersihkan telinga. Apakah teman-teman masih suka membersihkan telinga menggunakan cotton buds? Cara itu sebenarnya kurang tepat loh. Nah, Bobo berikan cara aman untuk membersihkan kotoran pada telinga kamu. Kids, bagaimana cara kamu membersihkan kotoran telinga? Apakah akan menggunakan cotton bud atau alat lainnya? Sebenarnya, membersihkan telinga menggunakan cotton bud itu dilarang oleh para ahli karena bisa membahayakan pendengaran kita. Menurut dokter spesialis kesehatan telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT, Rumah Sakit Indriati Solo Baru, Dr. Hutami Laksmi Dewi yang dikutip dari kompas.com menyampaikan kalau pemakaian cotton bud berisiko kotoran semakin masuk ke telinga. Dengan kata lain, kotoran telinga yang semakin masuk akan mengganggu pendengaran kita nantinya. Kotoran telinga ini terbentuk secara alami dari kelenjar minyak di lubang telinga. Kotoran ini berfungsi untuk melindungi telinga dari debu, menghambat pertumbuhan kuman, dan menjaga air nggak masuk ke telinga. Tapi, bukan berarti kita nggak boleh membersihkan telinga ya. Karena, kalau kotoran ini sudah berlebih, maka akan mengganggu pendengaran nantinya. Supaya tetap aman dan telinga bersih, Great Kids akan menyampaikan beberapa cara membersihkan telinga dengan aman seperti berikut ini. Obat tetes telinga. Yaps, bener Kids. Cara membersihkan telinga bisa menggunakan obat tetes telinga atau baby oil yang akan lebih baik untuk membersihkan telinga. Kedua bahan ini berfungsi untuk melunakkan kotoran telinga. Jadi akan lebih mudah untuk dikeluarkan. Tapi saat membeli, kamu harus memastikan terlebih dahulu kalau obat tetes telinganya mengandung minyak mineral, gliserin, peroksida, hidrogen peroksida, atau salin. Oh iya, obat tetes telinga atau baby oil ini bisa kamu beli secara bebas di apotik kok. Menggunakan kain lembab. Kain lembab bisa kamu gunakan untuk mendorong kotoran supaya keluar ke saluran telinga bagian luar. Caranya, kamu siapkan kain yang sudah dibasahkan dengan air hangat dan diperas. Setelah itu, kamu bisa menutupi seluruh bagian telinga dengan kain sambil dimiringkan selama beberapa saat sampai kamu merasa kotoran telinga mulai keluar. Baru setelah itu, kamu bisa mengambil kotoran yang sudah keluar. Air hangat. Sama seperti obat tetes telinga. Air hangat ini juga bisa digunakan untuk membersihkan telinga. Kamu bisa memasukkan air hangat ke dalam siringe. Siringe ini adalah alat berbentuk suntikan tanpa jarum, tapi ada lubang untuk keluarnya air. Menggunakan alat ini, kamu bisa memasukkan air hangat ke dalam telinga untuk melunakkan kotoran telinga. Tapi kids, cara ini akan lebih efektif lagi kalau sebelumnya kamu menggunakan cairan tetes telinga. Nah kids, itu dia 3 cara membersihkan telinga tanpa menggunakan cotton bud. Kedua, tips supaya gigi kamu jadi putih dan bersih. Gigi putih bersih itu pasti jadi keinginan semua orang. Namun, tidak banyak yang tahu kalau membuat gigi putih dan bersih itu tidak hanya rajin menyikat gigi saja. Tapi, penting untuk memperhatikan juga makanan yang kita makan. Nah, Bobo beri info buah-buahan yang bisa membantu agar gigi kamu jadi putih dan bersih. Siapa sih yang gak ingin punya gigi putih dan sehat? Dengan gigi yang lebih putih, tentu kita bisa jadi lebih percaya diri. Nah, untuk mendapatkan gigi yang putih dan sehat, kita harus rajin merawatnya. Namun masalahnya, gak banyak yang melakukan cukup usaha untuk merawat gigi. Bahkan, banyak orang cuma sebatas menyikat gigi 2 kali sehari. Sekarang, cobalah untuk lebih mulai memikirkan menu makananmu juga. Karena
apa yang masuk ke dalam tubuh juga akan memengaruhi kesehatan mulut. Lalu, apa yang sebaiknya dimakan untuk membantu menjaga kesehatan mulut? Berikut ini 5 makanan yang bisa kamu tambahkan ke dalam asupan sehari-hari untuk senyum sehat. Apel. Ternyata, sebuah apel sehari nggak cuma menjauhkan kita dari dokter seperti kata pepatah, tapi juga dari dokter gigi. Ini karena buah-buahan segar seperti apel berperan sebagai sikat gigi alami, membantu membersihkan plak dan karang gigi dari gigi kita. Jeruk, lemon, mint, dan nanas. Semua buah ini mengandung vitamin C yang bisa membantu menjaga senyum sehat dengan melindungi gusi. Sebagai salah satu faktor yang berperan penting dalam kesehatan periodontal, vitamin C juga membantu membangun kekebalan tubuh dengan memerangi segala infeksi yang berasal dari lubang gigi. Strawberry. Untuk mendapatkan senyum yang lebih putih, cukup gosok stroberi langsung ke gigi. Atau buatlah stroberi menjadi pure atau gosok seperti pasta. Hal ini bisa membantu karena stroberi mengandung asam malat yang merupakan enzim pemutih yang bisa melakukan keajaiban untuk senyummu. Pisang. Selain memakan buah yang mengandung kalium, magnesium, dan mangan, menggosok kulit pisang setiap hari selama 2 minggu pada gigi juga bisa membantu memutihkannya loh. Selain itu, pisang juga bisa membantu mengekang sensitivitas gigi. Ubi jalar. Makan ubi jalar bisa membantu melindungi enamel gigi, serta membuat gigi tampak lebih putih. Nah, itulah 5 jenis makanan yang bisa membantu membuat gigimu jadi lebih putih dan sehat. Selamat mencoba ya! Ketiga, cara mengobati sariawan. Munculnya sariawan dalam mulut atau lidah pasti tidak nyaman kan? Nah, kalau teman-teman bingung bagaimana cara mengobatinya, Bobo berikan beberapa cara alami yang bisa kamu coba. Mengobati sariawan ternyata nggak harus selalu menggunakan bahan kimia loh. Ada juga cara-cara mudah menyembuhkan sariawan dengan bahan-bahan alami. Walaupun bukan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, tapi sariawan bisa sangat mengganggu. Apalagi saat sedang makan dan berbicara. Sariawan memang bisa hilang dengan sendirinya. Tapi terkadang kita nggak sabaran dan sudah nggak tahan lagi ingin menyembuhkannya. Nah, inilah cara mengobati sariawan yang efektif. Nggak perlu repot, cukup menggunakan bahan-bahan alami sederhana yang ada di rumah. Kumur dengan air garam. Berkumur dengan air garam bisa mengeringkan sariawan. Kamu cuma perlu mencampurkan setengah gelas air dengan 1 sendok teh garam. Dan kemudian berkumur dengan campuran tersebut selama 15-30 detik. Kamu bisa berkumur dengan air garam setiap beberapa jam, kids, sesuai dengan yang diperlukan. Kumur dengan campuran air dan soda kue. Selain air garam, campuran air dan soda kue atau baking soda juga bisa digunakan sebagai cara mengobati sariawan. Sariawan akan sembuh dengan cara mengurangi peradangan dan mengembalikan keseimbangan pH. Kamu cukup mencampurkan setengah gelas air dengan 1 sendok teh soda kue, lalu berkumurlah selama 15-30 detik. Ulangi setiap beberapa jam sesuai dengan yang diperlukan ya. Madu. Madu merupakan alternatif untuk mengobati sariawan yang efektif karena bisa mengurangi rasa sakit, peradangan, dan ukuran dari sariawan, serta mencegah munculnya infeksi. Hal ini disebabkan karena madu punya kandungan anti radang dan antibakteri. Namun saat memilih madu, pilihlah madu yang nggak dipasteurisasi dan alami, seperti madu Hanukkah. Kamu bisa mengoleskan madu pada sariawan sebanyak 4 kali sehari. Yogurt. Yogurt mengandung probiotik yang bisa mengobati dan mencegah sariawan yang mungkin disebabkan oleh bakteri H. pylori. Kamu bisa mengonsumsi 1 cangkir yogurt setiap harinya. Minyak kelapa.
Minyak kelapa mengandung antimikroba dan anti radang. Kandungan ini membuat minyak kelapa efektif untuk mengobati sariawan yang disebabkan oleh bakteri dan mengurangi radang serta rasa sakit dari sariawan. Minyak kelapa juga bisa mencegah munculnya sariawan loh. Kamu bisa mengoleskan minyak kelapa pada sariawan sebanyak beberapa kali setiap harinya sampai sariawan hilang. Chamomile. Chamomile adalah tanaman bunga yang biasa dikonsumsi sebagai teh. Chamomile mengandung antiseptik dan anti radang yang bisa menyembuhkan luka dan mengurangi rasa sakit. Kamu bisa menggunakan kantong teh chamomile yang sudah dibasahi dengan air hangat untuk dikompreskan pada sariawan selama beberapa menit. Kamu juga bisa berkumur dengan teh chamomile sebanyak 3-4 kali sehari. Oh iya, teh chamomile juga bisa dicampurkan dengan madu untuk dikonsumsi loh. Lidah buaya. Selain berguna untuk kesuburan rambut, lidah buaya juga bisa membantu mengobati sariawan. Selain sifat antiinflamasi dan penenang pada lidah buaya yang bisa membantu meringankan rasa sakit dan menutup luka sariawan dengan cepat. Lidah buaya juga bisa mencegah sariawan muncul lagi. Cara penggunaannya juga sederhana, kids. Cukup oleskan ke daerah sariawan dan biarkan selama 20 menit. Setelah itu, kamu bisa langsung membilas mulut dengan air hangat. Ulangi beberapa kali sehari hingga sariawan hilang. Keempat, tips menghilangkan bekas luka di tubuh. Bekas luka yang tampak misalnya pada daerah dagu, tangan, dan kaki memang dapat mengganggu. Namun sebelum itu, bekas luka di tubuh kita itu memang ada yang bisa dihilangkan dan ada juga yang tidak bisa dihilangkan, teman-teman. Nah, Bobo akan berikan beberapa bahan alami yang bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas luka. Tapi kuncinya harus sabar ya. Apakah kamu suka merasa risih dengan bekas luka yang ada di bagian badan kamu? Dan berpikir bagaimana cara menghilangkannya? Bekas luka pada tubuh ada yang bisa hilang, tapi ada juga yang nggak bisa hilang dalam waktu yang lama. Nah, karena merasa nggak percaya diri dengan bekas luka ini, membuat banyak orang mencari berbagai cara untuk menghilangkannya. Ternyata, ada cara menghilangkan bekas luka dan nggak perlu mengeluarkan banyak biaya loh. Great Kids kali ini akan menunjukkan beberapa cara menghilangkan bekas luka menggunakan bahan alami yang lebih murah. Lidah buaya. Antioksidan dalam lidah buaya atau aloe vera dapat mengurangi bengkak, bekas luka, dan kemerahan akibat terbakar matahari. Kandungan dalam lidah buaya akan menenangkan dan melembabkan kulit. Kamu bisa mengaplikasikan gel lidah buaya pada permukaan wajah atau kulit yang terluka. Biarkan selama 30 menit hingga 1 jam. Lalu, bilas dengan air dingin. Lakukan hal ini selama 2 kali sehari ya, kids. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Madu. Cara menghilangkan bekas luka dengan madu, kamu bisa melakukannya sebelum tidur. Caranya, bungkus bekas luka dengan madu dan tutupi dengan perban. Lalu, biarkan selama 1 malam penuh. Pada pagi hari, kamu bisa melepaskan perbannya dan cuci kulit yang diberikan madu dengan air hangat. Lakukan hal ini setiap malam ya, kids. Lemon. Lemon adalah salah satu bahan alami yang tepat untuk mengatasi cara menghilangkan bekas luka di kulit. Hal ini karena lemon mengandung vitamin C yang tinggi. Lalu mengandung alpha hydroxy exit yang berfungsi untuk menyembuhkan bagian kulit yang luka. Lemon ini dikenal banyak orang sebagai bahan pencerahan kulit secara alami. Bahan ini juga membantu pertumbuhan sel baru dan mengembalikan elastisitas kulit. Kamu bisa memeras lemon, ambil sarinya, dan oleskan pada bagian wajah, kemudian biarkan meresap sekitar 15 menit, dan bersihkan dengan air dingin. Teh hijau. Sejak dulu, teh hijau sudah dikenal oleh banyak orang sebagai bahan yang digunakan untuk pengobatan tradisional
untuk mengatasi masalah pada kulit yang ekstrim. Ekstrak teh hijau ini bisa memasuk ke dalam kulit, menenangkan luka akibat iritasi, mengurangi kemerahan, dan juga memudarkan bekas luka pada kulit. Kamu bisa menggunakannya dengan menyeduh teh hijau, lalu ambil ampasnya dan oleskan pada kulit seperti pakai masker. Selain itu, kamu juga bisa menggosokkan pada bagian kulit yang ada bekas lukanya. Diamkanlah selama beberapa saat dan bersihkan dengan air biasa. Lakukan ini rutin setiap hari ya, sampai bekas lukanya perlahan menghilang. Baking soda. Baking soda bisa digunakan untuk membantu kulit untuk mengelupaskan sel kulit mati dan juga membersihkan kotoran pada pori-pori, sehingga kulit jadi lebih segar. Caranya, kamu bisa mencampurkan baking soda dengan sedikit air hingga menjadi seperti pasta. Kemudian, oleskan pada bekas luka dan biarkan sekitar 15 menit. Setelah itu, baru bersihkan dengan kain hangat hingga bersih ya kids. Hal ini harus kamu lakukan secara rutin setiap hari ya. Nah, kamu tertarik mencoba yang mana nih kids? Atau kamu punya cara lain yang menurut kamu lebih ampuh? Yuk, tulis dalam kolom komentar di bawah ini. Ternyata bahan-bahan alami di sekitar kita bisa digunakan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh ya. Cara mendapatkan bahan-bahan ini pun tidak sulit dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Selamat mencoba ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Majalah Bobo agar kamu tidak ketinggalan video menarik setiap harinya. Dan jangan lupa juga, Majalah Bobo terbit setiap hari Kamis. Jangan sampai kehabisan ya. Sampai jumpa lagi. Dadah teman-teman. Jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!